Udah roll kameranya. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Nggak kerasa nih, kira-kira kita udah sekitar 4 bulan deh menjalani fase pandemi COVID-19 ini. Dan tanpa kita sadari, kita juga sudah 3 bulan melaksanakan WFH. Memang sih, WFH itu merupakan kebijakan yang paling tepat untuk kita semua terhindar dari pandemi COVID-19 ini, teman-teman. Nah, selama kita WFH, kita beraktivitas dari rumah, otomatis alat yang kita gunakan adalah laptop untuk menyelesaikan tugas-tugas ataupun pekerjaan yang berada di kantor untuk dipindahkan lalu kita dapat kerjakan di rumah. Tetapi, pada kenyataannya, WFH ini dapat menyebabkan beberapa permasalahan baru yang timbul akibat kurang ergonomisnya posisi-posisi kita menjalani WFH selama kita di rumah ini, teman-teman. Nah, selama kita menjalani WFH ini, dapat kita ketahui bahwa kita berada di depan komputer dalam keadaan berjam-jam, dan hal ini dapat menyebabkan beberapa permasalahan di bagian tulang belakang kita. Ada satu permasalahan yang sebenarnya dapat bisa kita cegah dengan baik, tetapi tanpa sengaja jadi terjadi karena kita kurang paham nih, teman-teman. Nah, apa sih permasalahan tersebut? Permasalahan tersebut merupakan cervical syndrome. Apa itu? Cervical syndrome merupakan keadaan nyeri karena bagian sendi pada cervical tersebut tertekan apabila kita berada di posisi tertentu yang terlalu lama. Nah, kira-kira apa ya hal yang dapat mencegahnya? Pertama, kita dapat melakukan kegiatan WFH atau SFH dengan posisi yang ergonomis. Nah, posisi ergonomis ini dapat kita tentukan dengan cara yang pertama itu dengan pandang layar komputer dengan tegak. Lalu berikutnya, letakkan layar di samping jendela yang terang. Setelah itu, kita harus membaca kertas dokumen dengan leher yang tegak. Dan yang paling penting adalah kita beri jeda. Setiap 20-30 menit, kita harus beristirahat untuk mengurangi ketegangan yang berada pada leher kita, sehingga keadaan cervical syndrome ini tidak menjadi memburuk dan akhirnya timbul masalah pada tubuh kita. Nah, setelah itu, apa sih manfaatnya dengan kita melakukan hal-hal yang tadi saya sebutkan? Dan seandainya itu sudah terjadi, bagaimana caranya untuk menangani dengan tepat dan bagaimana caranya untuk mencegah dengan tepat apabila sudah timbul beberapa gejala-gejala yang ada? Mari simak teman saya yang akan menjelaskan manfaat dan beberapa stretching exercise yang dapat membantu kita untuk menangani cervical syndrome ini. Pokoknya jangan di skip ya teman-teman videonya. Kan sebelumnya udah dijelasin tentang stretching, exercise, dan lain-lain. Terus manfaat stretching buat tubuh kita tuh apa sih? Nah, manfaat yang pertama adalah meningkatkan fleksibilitas. Sesuai dengan namanya, stretching atau peregangan adalah untuk meregangkan otot dan memanjangkan otot sehingga fleksibilitas akan bertambah, sehingga akan memudahkan kita untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Manfaat yang kedua yaitu adalah untuk mengurangi stres. Meregangkan otot akan membuat otot menjadi rileks sehingga kita akan terhindar dari stres atau tegang otot. Nah, manfaat stretching yang ketiga yaitu memperbaiki sistem metabolisme pada tubuh. Melakukan stretching atau peregangan secara rutin dapat memperlancar peredaran darah, sehingga dapat meningkatkan kerja metabolisme pada tubuh. Manfaat stretching yang selanjutnya yaitu adalah menghindari cedera. Melakukan stretching atau peregangan secara rutin dapat memaksimalkan vitalitas, sehingga tubuh kita akan beradaptasi dan terbiasa dengan gerakan yang tiba-tiba. Itu akan memudahkan kita dalam melakukan aktivitas atau kegiatan sehari-hari. Nah, manfaat stretching yang terakhir yaitu adalah memperbaiki postur tubuh. Posisi duduk yang salah dapat menyebabkan seseorang mengalami deformitas postur. Stretching exercise dianggap paling ampuh untuk memperbaiki postur tubuh seseorang sehingga kita dapat melakukan aktivitas sehari-hari tanpa adanya gangguan. Nah, selanjutnya akan diperagakan beberapa stretching yang dapat Anda lakukan di rumah untuk mencegah terjadinya cervical syndrome selama WFH. Pertama-tama posisi kepala tegak dengan pandangan lurus ke depan, lalu turunkan dagu Anda ke arah dada dan tahan selama hitungan 15-30 detik. Lalu secara perlahan, posisikan kembali kepala Anda kepada posisi semula.
Lalu miringkan kepala Anda ke arah belakang dan tahan selama hitungan 10 detik. Lakukan stretching ini secara berulang. Lakukan ini sambil berdiri dengan kaki selebar pinggul dan lengan di samping tubuh. Pertama, miringkan kepala Anda dengan lembut ke arah bahu kanan Anda dan cobalah menyentuhnya dengan telinga Anda. Berhentilah ketika Anda merasakan peregangan, jangan angkat bahu Anda. Tahan regangan selama 5-10 detik, lalu kembali ke posisi awal. Ulangi di sisi kiri Anda. Anda dapat melakukan beberapa set dan mengerjakan hingga 10 repetisi. Untuk peregangan ekstra, letakkan tangan di sisi yang sama dari kepala miring Anda di atas kepala Anda dan tekan ringan dengan ujung jari Anda. Side rotation dapat dilakukan dalam posisi duduk ataupun berdiri. Yang pertama, posisi duduk, jaga kepala Anda harus lurus di atas bahu dan punggung lurus. Kemudian perlahan putar kepala Anda ke kanan ataupun ke kiri sampai Anda merasakan peregangan di sisi leher dan bahu Anda. Kemudian, tahan regangan selama 15-30 detik, lalu perlahan putar kepala Anda ke depan lagi. Ulangi di sisi kiri kepala Anda ataupun sisi kanan kepala Anda dan reset. Yang kedua, posisi berdiri. Jaga kepala Anda lurus di atas bahu dan punggung lurus. Perlahan putar kepala Anda ke kanan ataupun ke kiri sampai Anda merasakan peregangan di sisi leher dan bahu Anda. Kemudian tahan peregangan selama 15-30 detik, lalu perlahan putar kepala Anda ke depan lagi. Ulangi hingga beberapa set. Nah, gerakan yang terakhir yaitu shoulder roll. Pertama, angkat bahu ke atas, kemudian gerakan bahu secara melingkar ke arah depan. Gerakan ini dapat dilakukan 6 hingga 8 kali pengulangan. Kedua, angkat bahu ke atas, kemudian gerakan bahu secara melingkar ke arah belakang. Gerakan ini dapat dilakukan 6 hingga 8 kali pengulangan. Gerakan ini akan maksimal dan efektif apabila dilakukan dengan posisi berdiri, dan juga gerakan ini dapat meregangkan otot-otot di sekitaran leher hingga ke bahu. Nah, teman-teman, jadi gimana setelah nonton video yang tadi? Kalian jadi tahu kan cara stretching exercise yang mudah sekali dilakukan agar kita terhindar dari cervical syndrome selama work from home dan juga learn from home selama masa pandemik ini. Jadi buat teman-teman, jangan lupa diikutin exercise-nya ya, karena itu sangat penting untuk menghindari tubuh kita dari cedera-cedera yang ada selama masa pandemik ini. Jangan lupa juga buat selalu jaga kesehatan dan tetap di rumah aja ya teman-teman. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!